Penyebab Shin Tae-yong belum berani panggil Jens Raven ke timnas Indonesia menarik diulas. Padahal Jens Raven diketahui tampil apik tak kalah membela timnas Indonesia U19 di ajang Piala AFF U19 2024 pada 17-29 Juli 2024. Meski tampil impresif bersama timnas Indonesia U19, nama Jens Raven belum juga dipromosikan untuk bermain di timnas Indonesia senior asuhan Shin Tae-yong. Padahal pelatih asal Korea Selatan itu tengah membutuhkan sosok penyerang gacor untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Shin Tae-yong, Jens Raven yang masih berusia sangat muda masih memiliki sejumlah kekurangan. Oleh sebab itu, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu menginginkan Raven untuk berkembang selangkah demi selangkah sebelum akhirnya promosi ke timnas Indonesia senior. Dulu saya melihat dan berangkat langsung ke Belanda. Saya Jens Raven masih ada kekurangan, jadi harus selangkah demi selangkah dan membuat suasana yang baik agar dia berkembang. Jangan sampai dia tidak fokus dalam meningkatkan potensi dan kemampuan dia. Jadi kami akan lihat prosesnya seperti apa, kata Shin Tae-yong. Meski tanpa Jens Raven, Shin Tae-yong sudah menyiapkan sejumlah nama untuk melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menarik untuk melihat penampilan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski tanpa Jens Raven. Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, membocorkan posisi terbaiknya untuk bisa lebih produktif mencetak gol. Pernyataan itu bisa dimanfaatkan Shin Tae-yong andai tertarik merekrutnya ke timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Romeni dalam sebuah video wawancara yang diunggah kanal YouTube FC Utrecht. Ole bercerita tentang banyak hal dalam wawancara berbahasa Belanda tersebut. Namun, salah satu yang menarik perhatian adalah saat dirinya menjelaskan perihal posisi terbaiknya di lapangan. Ole Romeni menjelaskan bahwa dirinya harus menyesuaikan gaya bermain tergantung di mana pelatih menempatkannya dalam starting 11. Jika bermain sebagai winger kanan, Ole mengaku akan lebih banyak merangsek ke kotak penalti dengan harapan bisa menyambar umpan-umpan dari rekannya. Sementara saat bermain di posisi winger kiri, Ole percaya diri bisa tampil lebih bebas karena ada opsi untuk melakukan cut inside mengingat kaki terkuatnya adalah kanan. FIFA sudah menggelar sidang untuk memutuskan kewarganegaraan Maarten Paes Kamis kemarin. Kabarnya, Federasi Sepak Bola Dunia itu sudah mengesahkan perpindahan kewarganegaraan pemain naturalisasi itu dari Belanda ke Indonesia. Jika ini kabar benar, calon penjaga gawang utama timnas Indonesia yang sudah menjalani sumpah dan resmi menjadi WNI itu bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Kabar Maarten Paes sudah disahkan kewarganegaraannya itu diunggah oleh akun Rans FC pada Sabtu 17 Agustus 2024. Akhirnya Maarten Paes bisa bela Indonesia, tulis narasi tersebut. Namun demikian, PSSI belum mengumumkan secara resmi bahwa Maarten Paes diperbolehkan FIFA untuk berpindah ke warganegaraan. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan, sidang putusan dari FIFA ini baru akan diumumkan pada 18 Agustus per hari ini. Dan kabar terakhir, FIFA membolehkan Maarten Paes untuk membela timnas Indonesia karena perpindahan warga negara sudah disetujui. Semoga kabar ini benar adanya, dan Maarten Paes bisa semakin menguatkan barisan penjaga gawang Garuda. Timnas Indonesia sebelumnya mengincar Emil Audero Mulyadi, tapi sang pemain memilih berkarir di klub yang meminjamnya Inter Milan saat itu. Mantan kiper timnas Belanda U17, Yael Samson, tertarik memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini tentu membahagiakan bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Yael Samson mengaku sang agen sudah saling berkomunikasi dengan orang kepercayaan PSSI yang biasa mengurus pemain keturunan, Fardy Bakdim. Namun, ia belum tahu sampai mana kelanjutan komunikasi antara sang agen dan Fardy Bakdim. Belum ada tawaran resmi dari PSSI. Namun, agen saya sudah saling kontak dengan Fardy Bakdim. Sejauh ini saya belum tahu bagaimana kelanjutannya. Jika ada tawaran dari PSSI, tentu saja saya mau. Saya ingin ke sana dan bermain untuk timnas Indonesia, ujar Yael Samson. Lantas, dari mana darah Indonesia didapatkan Yael Samson?
Kiper berusia 18 tahun ini mendapatkan darah Indonesia dari keluarga sang ayah yang 100% dari Indonesia. Dari sisi ayah saya, jadi kakek dan nenek saya sama-sama lahir di Indonesia. Kakek saya berasal dari Bali, sedangkan nenek saya dari Jawa. Ayah saya 100% Indonesia, tapi lahir di Belanda, kata Yael Samson. Jika Shin Tae-yong atau pelatih timnas Indonesia U20 Indras Jafri tertarik kepada Yael Samson, tentunya tambahan kekuatan yang luar biasa bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia otomatis memiliki kiper bertinggi badan besar dan memiliki pengalaman bermain di Eropa. Soal kualitas, Yael Samson juga tak perlu diragukan lagi. Sejak kecil ditempa di tim Akademi FC Utrecht, Yael Samson memiliki kemampuan yang tak dimiliki banyak penjaga gawang, yakni build up atau membangun serangan. Mauro Zieljelstra akui sudah kirim semua berkas ke PSSI. Alhasil, pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Zieljelstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zieljelstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mauro Zieljelstra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Nama Mauro Zieljelstra memang ramai disorot belakangan ini menyusul munculnya rumor bahwa dirinya akan membela timnas Indonesia. Diketahui, Mauro Zieljelstra sendiri bermain di posisi striker. Alhasil, kehadirannya bisa jadi solusi untuk mengatasi masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam saat ini. Mauro Zieljelstra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Statistik striker muda itu pun mentereng. Mauro Zieljelstra bisa mencetak 9 gol dan 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21 di sepanjang musim 2023-2024. Mauro Zieljelstra mendapat darah Indonesia dari neneknya. Diketahui, nenek Mauro Zieljelstra berasal dari Bandung, sehingga dirinya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Pelatih Shin Tae-yong buka suara terkait rumor PSSI tengah mengincar pemain keturunan seperti Ole Romeni untuk dinaturalisasi demi mengisi pos striker timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, pos striker timnas Indonesia tidak akan mendapatkan tambahan pemain dalam waktu dekat ini. Untuk striker baru belum ada, kata Shin Tae-yong. Jawaban Shin Tae-yong mengisyaratkan isu yang menyebut PSSI tengah mengejar striker FC Utrecht Ole Romeni untuk dinaturalisasi masih sebatas rumor. Ole Romeni merupakan striker berusia 24 tahun yang memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Salah satu striker andalan FC Utrecht itu belakangan menunjukkan kode atau isyarat siap membela timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,485 meter itu diketahui baru saja memfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain dengan tinggi badan 1,85 meter itu diketahui baru saja memfollow akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.